Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA atas nama Amelia Sari NIM 211903 semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A di IAIN Bukit Tinggi. Nah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan. Soal yang pertama, jawabannya menurut saya, pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan teori daripada aplikatif. Sistem manajemen yang seharusnya diberikan kepada peserta didik itu hendaknya bukan hanya teori, tetapi dipraktekkan langsung kepada peserta didik, agar peserta didik itu dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki. Karena yang kita ketahui, setiap peserta didik itu memiliki perbedaan baik itu dari segi belajar maupun daya tangkap. Dan tidak semua peserta didik itu dapat memahami jika yang diberikan hanya sekedar teori. Jika dipraktekkan secara langsung, akan dapat menghindari rasa bosan ketika dalam proses belajar. Seharusnya peserta didik juga diarahkan kepada minat dan bakat mereka agar peserta didik merasakan kenyamanan saat belajar. Nah, seharusnya antara teori dan aplikatif itu dilakukan dengan seimbang. Soal yang kedua, jawabannya menurut saya, di mana sama-sama kita ketahui pendidikan di Indonesia memang belum merata. Karena masih banyaknya masalah-masalah dalam proses pendidikan, baik itu dari segi ekonomi, transportasi maupun sarana prasarana. Dan di Indonesia juga sama-sama kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat tidak seluruhnya tergolong kepada keluarga yang mampu. Di mana kita ketahui faktor kemiskinan masih saja menjadi kendala dalam pendidikan, dan juga dapat kita lihat di perkampungan atau pedesaan masih minimnya ketenagaan pendidikan, bahkan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat mengenai kelancaran pendidikan tersebut. Dan paradigma yang seharusnya dimiliki bangsa dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah meningkatkan mutu pendidikan, dan pemerintah seharusnya turut ikut andil dalam mengantisipasi agar pendidikan di Indonesia lebih merata dengan lebih baik lagi, hingga pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih maju lagi. Soal yang ketiga, jawabannya menurut saya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana sekarang persaingan sangat meningkat antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Bahkan perkembangan teknologi juga semakin pesat, di mana sama-sama kita ketahui di masa yang akan datang pendidikan merupakan hal terpenting yang harus dirancang dan dibiayai supaya lebih terpadu, agar sumber daya manusia di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Dan juga di dalam lembaga pendidikan itu tidak terlepas dari masyarakat, karena maju atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan itu tergantung bagaimana lembaga pendidikan itu mampu menjalin kerjasama yang baik dalam masyarakat. Lembaga pendidikan dan masyarakat itu sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Soal nomor 4, jawabannya menurut saya, karena sejatinya keberhasilan seorang pemimpin itu sangatlah berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Kepemimpinan dalam suatu manajemen itu memanglah sangat penting, karena pada dasarnya setiap lembaga pendidikan diperlukan sebuah sosok, seorang pemimpin, karena pemimpin merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan suatu kemajuan manajemen pendidikan. Walaupun terkadang pemimpin tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi dengan kekuatan atau kesungguhan yang dimiliki seorang pemimpin, dia dapat memajukan manajemen pendidikan itu dengan baik. Soal yang kelima, jawabannya menurut saya, mengenai pembelajaran daring pada saat sekarang ini, itu merupakan sebuah proses yang agak sulit, karena banyaknya kendala-kendala dalam setiap proses belajar mengajar, baik itu dari kalangan siswa, mahasiswa. Kendala-kendala yang dihadapi saat masa sekarang ini mulai dari HP-nya yang lemot karena penyimpanannya terlalu penuh,
susah jaringan, apalagi yang tinggal di pelosok hingga bahkan peserta didik yang tinggalnya di pelosok atau desa harus mencari jaringan terlebih dahulu. Kuota internet juga merupakan bagian kendala yang sering dihadapi oleh peserta didik, apalagi bagi yang peserta didiknya kurang mampu. Tidak jarang terdengar, para peserta didik kerap kali mengeluh soal pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Memang pemerintah sudah mengupayakan bantuan kuota, tetapi kuota tersebut lebih banyak kuota belajar daripada internet. Karena yang mana kita ketahui, kuota belajar hanya dapat digunakan untuk aplikasi tertentu seperti WA, Zoom, Google Classroom. Padahal dalam setiap proses belajar itu, pada saat sekarang ini lebih banyak menggunakan internet. Nah, alangkah lebih baiknya pemerintah menyeimbangkan antara kuota internet dengan kuota belajar. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.